kan, kita kepingin hidup kita itu benar, ya kan? Maka kemudian kita sekolah, kita mencari lembaga pendidikan yang kita percaya bahwa lembaga pendidikan itu bisa membawa kita pada pencerahan, pada petunjuk sehingga kita tidak tersesat. Tapi kenapa tiba-tiba Indah Kirani ini justru malah tersesat ketika berada di dalam sebuah lembaga itu. Dan parahnya, dia tidak bisa speak up. Dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa wadul, gitu loh, bahasa Jawanya gitu. Sehingga kemudian dia akhirnya menulis sebuah buku harian. Dan buku harian itulah yang kemudian menjadi novel, dinovelkan oleh Gus Muh. Muhyiddin M. Dahlan itu adalah teman, ya kan, teman satu kuliahnya. Kebetulan dia dari Fakultas Sastra, dan kemudian dia menuliskan, mengubahnya menjadi sebuah novel, ya kan. Nah, ketika ini terbit, guncanglah dunia perkampusan itu karena dianggap menjelek-jelekan kampus tersebut. Terus akhirnya kemudian siapa ini? Pak Tomonya siapa ini? Pak Tomo. Ya, nyarilah kemudian si biang keladinya itu. Darul itu siapa? Darul siapa? Begitu. Jadi geger, ya kan? Dia berangkat dari situ, kemudian itu tahun 2007 ya. 2007 akhirnya kemudian menjadi, dan situasinya memang pada saat itu di era tahun 2007, pemerintah kita sedang menyuburkan yang namanya demokratisasi, sehingga organisasi-organisasi, ormas-ormas itu dibiarkan berspeak up. Makanya muncullah kemudian banyak sekali ormas-ormas yang merasa dirinya sok benar, gitu kan. Itu karena memang oleh pemerintah pada saat itu diberikan ruang untuk silakan kamu berspeak up, gitu loh. Nah, korbannya saya, Pak Ram, gitu kan. Padahal kita kan membuat film bukan kepengen kontroversi sama sekali, enggak. Kita hanya menyuarakan keinginan kita. Membuat film tentang Soekarno, membuat film tentang cinta, tapi beda. Mosok membuat film tentang poligami terus, gara-gara poligami paku, terus kita bikin film tentang itu. Tentang itu, ya kan. Kita pengen dong membuat film tentang cinta, tapi beda. Cinta antara cinta antara agama ini dengan agama ini. Itu kejadian tuh di kehidupan kita kan. Tapi itu kenapa menjadi kontroversial gitu kan? Ya karena ada ormas-ormas yang dibiarkan untuk berspeak up gitu kan. Dan saking dibiarkan berspeak up sampai aparat hukum tidak berani untuk melakukan penanganan itu. Ya kan? Nah, itu terjadi di 2007 sehingga novel ini akhirnya kemudian menjadi geger luar biasa itu. Nah, memasuki era Presiden Jokowi, mohon maaf saya harus menyebut itu karena kan ini urusannya kan dengan payung hukum kan. Di eranya Presiden Jokowi akhirnya demokratisasi memang betul diberikan, ditumbuh suburkan, tetapi ormas-ormas yang memang beridentik dengan terorisme, dengan radikalisme itu benar-benar diberangus. Ya kan? Karena itulah maka di era Presiden Jokowi, ini data ya, saya bukannya antek-anteknya Pak Jokowi, bukan, ini data. Di eranya Pak Jokowi itu bioskop penontonnya bertambah secara signifikan, ya kan? Dari mulai yang biasanya film itu 1 juta penonton, tiba-tiba kita kaget kenapa film bisa 8 juta penonton. Dilan salah satunya, terus kemudian ada Warkop. Terus kemudian ada film saya Miracle in Cell and Number 7. Itu dulu tuh film itu cuma 1 juta, 2 juta itu udah bangga sekali kita. Tapi tiba-tiba di era di eranya Pak Jokowi itu menjadi besar sekali ya film. Karena apa? Karena itu tadi semua diberikan ruang, diberikan tempat untuk berekspresi, tetapi yang radikal-radikal ini kemudian diadakan. Dari situ maka kemudian pada saat COVID saya membaca kembali buku ini. Ketika saya membaca kembali buku ini, di samping saya juga merasa dirinya sedang bergejolak dengan agama pada saat COVID. Kenapa ya? Karena kita disuruh di rumah oleh sesuatu hal yang kita nggak tahu, nggak ada wujudnya. Bahkan presiden saja sampai mengalah, sampai takluk dengan COVID. Kita kan nggak pernah lihat COVID itu wujudnya seperti apa, ya kan? Hanya ada kabar COVID itu mematikan, ini itu apa segala macam gitu kan. Itu kan membuat kita jadi stres kan. Sampai puncaknya adalah Masjidil Haram, rumah Allah itu kosong. Itu sampai membuat saya akhirnya bertanya, rumah Allah saja sampai bisa dikosongkan oleh yang namanya COVID. Padahal COVID ini itu siapa yang nyiptain? Kok bisa-bisanya? Nah, pergolakan batin saya tentang itu kemudian
saya teringat novelnya Gus Muh tentang Dulu Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Itu kemudian saya baca, akhirnya kemudian dari situlah kemudian saya memahami kembali Kiran, Indah Kirani yang kemudian berubah menjadi Nidah Kirani itu pergulatan batin, pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan, pergulakan batin kepada Tuhan. Itu kemudian seolah-olah saya seperti mendapatkan tempat untuk berteriak bersama, bertanya bersama, di mana dirimu Tuhan, gitu kan. Nah di situ proses kreatif saya mulai, dan film ini sebetulnya sudah diinisiasi 2 tahun yang lalu, ya kan, dan baru bisa terlaksana itu sekarang ini film lama sebetulnya, dan saya pun juga tidak menyadari bahwa kenapa film ini begitu dekat dengan kita sekarang, ya kan, begitu dekat dengan salah satu paslon kita, gitu kan, itu saya nggak tahu gitu loh. Jadi kami tidak pernah untuk menyindir ini dia loh, ini nggak pernah sama sekali, ya kan. Sehingga kemudian pada saat itu muncul itu 1, 2, dan 3 itu kan kami langsung Gusti Allah gitu kan, langsung begitu kan, langsung kaget akhirnya. Nah itulah yang membuat kita jadi takut untuk kemudian apakah perlu kita tampilkan di bioskop, apakah kita hanya cukup di OTT aja. Itu sampai segitunya kita, ya kan, diskusi dengan Pak Ram sampai segitunya, gimana nih Pak, apa segala macam. Bukan kita itu takut, tapi nanti takutnya kita dituduh, ya kan, dituduh kembali untuk membuat film kontroversial. Padahal enggak, kita tuh tidak kepengen membuat film kontroversial, kita tuh kepengen membuat film yang sesuai dengan realitas kita, sesuai yang ada di dalam diri kita, gitu kan. Masa kita selalu membuat film yang selalu menipu diem gitu loh terhadap situasi yang ada di sekitar kita, kok kita diem gitu loh. Tapi kita justru malah membuat film yang bersih-bersih amat gitu loh. Membuat film yang tidak membuat film yang munafik, saya bilang gitulah. Saya nggak mau gitu kan. Ya kan, saya kepingin kita itu harus menjadi manusia yang jujur. Itu aja sebetulnya. Karena itu ini yang menjadi bagian dari saya kepingin menghadirkan sesuatu yang jujur. Kamu berarti saya untuk stop ya? Oke, ya. Oke, itu latar belakang dari semuanya, sehingga teman-teman semuanya bisa merasakan ini semua. Jadi terima kasih buat Mbak Eko, ya kan, atas penilaiannya dan semuanya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Ami.